Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Asqiya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya'lamu anna khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Untuk khusus untuk malam ini, karena tidak lama lagi masuk bulan Ramadan dan libur Ramadan, kita bahas sedikit tentang puasa yang ada di halaman 227. Kitabus Saumi, kitab pembahasan tentang puasa. Kitabus Saumi, kitab pembahasan tentang puasa. Wa saumu Ramadana, dan puasa Ramadan itu fardun, adalah fardu. Apa itu fardu? Hukumnya wajib, tidak boleh tidak harus berpuasa, dan kalau ditinggalkan maka dia berdosa dan harus dibayar bagi yang tidak ada halangannya. Jadi kalau ada laki-laki tidak puasa di bulan Ramadan, maka dia berdosa dan dia harus membayar puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan itu. Jadi dua yang kena. Bisa jika apa tidak puasa kan nanti kubayar kita. Saat kamu tidak puasa di bulan Ramadan itu, maka kamu berdosa karena tidak ada halanganmu. Dan kewajiban yang kedua, kamu harus membayar puasamu. Dan bahkan ini dengar kiana laki-laki ini, orang yang sengaja tidak puasa di bulan Ramadan tidak boleh makan, karena yang diharamkan adalah makan di siang Ramadan. Puasa tidak boleh makan. Oh, tidak puasa ke saya, berarti boleh jam makan? Tidak boleh mentah makan. Jadi ada ulama yang mengharamkan makan di makanan di siang hari bulan Ramadan, puasa atau tidak puasa bagi muslim yang tidak punya halangan. Apa itu halangannya? Sakit, atau dia dalam perjalanan, atau dia orang tua, nenek-nenek tidak tahan puasa, atau dia mempunyai pekerjaan yang sangat berat sehingga tidak bisa tahan, harus buka dan tidak ada pekerjaannya yang lain selain itu untuk menanggung biaya anak istrinya di rumah. Yang itu, jadi tidak majak puasa ini hari deh. Tapi tidak boleh makan, tetap tidak boleh makan dan harus dibayar berapa yang kau tidak puasakan di bulan Ramadan. Itu hukumnya. Kalau perempuan kan tidak, dia ada halangannya tidak puasa. Dan ketika ada halangan itu boleh dimakan, boleh saja makan. Ya, jangan kira-kira jangan ajak puasa deh. Maka pergi makan coto di sana di luar yang sembunyi. Ingat, haram makanannya siang hari di bulan Ramadan oleh sebahagian ulama. Dan kayaknya itu yang
harus kita pegangi. Ya, kenapa? Apa halanganmu? Nah, puasa itu hanya di bulan Ramadan ya, yang menjadi wajib ya. Fardun, kewajiban bil ijma'i, secara ijma'. Apa itu ijma'? Semua sepakat, para nabi, para sahabat, para ulama, tidak satupun yang pernah ada protes. Itu namanya ijma', ya. Bil ijma' dengan ijma'. Ingat, itu ijma' adalah sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran, hadis, lalu kesepakatan para ulama. Ya, itu jadi dasar itu. Jadi ini puasa tiga kan naik. Ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, dan disepakati oleh seluruh nabi, sahabat, para ulama. Bulan Ramadan ya tinggal 7 hari lagi lah, paling 7 hari 6 hari sudah ini. Jadi hukumnya wajib berdosa kalau tidak dikerja, dan wajib diganti, dan hati-hati. Makanan di bulan Ramadan menurut ulama itu haram dimasuk. Ya. Kalau begitu lebih puasa, lebih puasa. Maklumum minad dini bid darurah, sudah diketahui dari agama bid darurah secara mutlak. Tidak ada orang yang tidak tahu. Ya. Sudah diketahui dari agama bid darurah secara mutlak, secara umum. Kita sudah tahu semua. Makanya sudah sejak kecil dilatih memang mau puasa tuh. Nah, supaya kamu berpuasa. Dan itu harus menjadi latihan. Ya. Ya, ini yang perempuan yang belum selesai kalanya bayar memang nih sebelum masuk bulan Ramadan. Ya. Ada mungkin dikasihnya cuma mamamu, ada besar kalanya bayar memang nih. Ya, masih ada nih kesempatan 5 hari ini, mungkin ada kalanya masih ada tersisa 3 hari, 2 hari, selesaikan itu utang kita kepada Allah harus dibayar. Ya. Payak puru, maka dihukum payuk paru, atau payak puru maka kafirlah. Maka menjadi kafir jahiduhu, orang yang mengingkarinya. Anak kana anjuk puasa Ramadan wajib. Nah, itu menganggap sepele rukun Islam, termasuk adalah puasa Ramadan, menganggap sepele atau menganggap main-main ya, atau dianggap gitu ada ngopi jago-jago rumah. Nah, itu payuk paru dia menjadi orang kafir. Payuk paru atau payak puru jahidu, maka menjadi kafirlah orang yang mengingkarinya. Begini saja, tidak bisa puasa saya. Nah, jangan menganggap naik kanan juga saya dapat tolong juga gitu ya. Tapi kalau tidak bisa maksudnya puasa itu wajib, tidak bisa puasa. Bukan tidak bisa puasa, tidak mau mencoba puasa. Jadi mengingkari kewajiban puasa Ramadan membuat seseorang itu dihukum kafir menurut hukum fikih. Atau bisa saja juga dianggap hukum kafir ini dalam segi bahasa, dianggap orang yang tidak bersyukur segala nikmat yang diberikan Allah, lalu dia diberikan minta jangan dulu makan selama 1 bulan. Ya. Jadi yang diwajibkan adalah puasa pada bulan Ramadan, bukan pada puasa pada bulan April. Nanti jatuhnya di bulan April ya. Kapan wajib puasa? Nanti di bulan April. Yang dimaksud di sini adalah bulan Ramadan. Dan Ramadan itu berputar. Tahun depan masih
Sudah masuk di bulan Maret. Kan sekarang kan awal April. Gitu. Jadi dia berputar. Siklus 30 tahun atau 40 tahun berputar kembali nanti di bulan April. Yang sama nanti ketika kamu 30 tahun dari sekarang, maka bulan Ramadan itu kembali di bulan April. Begitu berputar. Jadi nanti dia pindah dari April ke Maret, Maret ke Februari ke Januari, Januari ke Desember, berputar 12 bulan itu, tapi akhirnya berputar selama 30 tahun siklus. Jadi ingat itu. Coba tanda-tanda ini. Oh iya, pernah saya baca Kitabus Shaum, itu mendekati bulan April untuk tahun 2022. Jadi tahun 2052 kembali lagi di April. Itu lagi, tambah lagi 30 tahun kemudian baru kembali lagi ke April. Illa kecuali isakana jahilan. Illa kecuali isakana jahilan, dia tidak tahu. Tidak tahu hukumnya puasa itu wajib. Bisakah? Bisa. Orang yang tidak sama sekali pernah mendapatkan informasi tentang Nabi Muhammad. Jadi dia tinggal saja di desa terus. Tidak ada alat komunikasi, tinggal sendiri atau tinggal hanya beberapa orang. Tidak pernah ada juga orang datang di situ memberitakan ada begini, ada begini. Itu namanya tidak tahu. Nusia atau nasa bibadiatin, tumbuh di sebuah badia. Ini badia bisa diartikan dusun, bisa diartikan desa, bisa diartikan gurun, pokoknya tempat yang sangat terpencil. Ba'idatin, wilayah yang terpencil atau tempat yang jauh. Bibadiatin ba'idatin, di tempat yang jauh. Anil ulama, dari ulama. Bibadiatin ba'idatin, di tempat yang sangat jauh atau jauh. Anil ulama, dari ulama. Artinya tidak ada sempat ada orang-orang yang berilmu datang ke sana. Tidak ada di sekolah. Apalagi kalau mau datang kumpulan-kumpulan orang yang belajar, tidak ada bentuk. Au kana karibun, atau dekat. Au kana karibah dim bil Islam, atau dekat dengan masa Islam. Yang dekat dengan masa Islam kan belum masuk Islam, ya akhirnya dia tidak mendengar kewajiban bulan puasa itu. Berarti belum diproklamirkan kewajiban berpuasa itu. Jadi yang diwajibkan adalah kata Ramadannya, bulan yang ke-9 dari bulan Hijriah. Ya. Bulan ke berapa? Bulan ke-9. Itulah bulan Ramadan. Disitulah kita wajib berpuasa. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, ini ayatnya, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Ini ayatnya. Bulan Ramadan yang diturunkan, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ingat kita tulisannya Ramadannya, Ra mim dua, Aleba Ramadan. Nah, Ramadan. Bulan Ramadan allazi yang unsila, diturunkan fihi padanya Al-Qur'an. Apa artinya ini? Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi, ingat, Al-Qur'an diturunkan pada bulan. Makanya ada di malam 17 namanya peringatan Nuzulul Quran. Bukan Nuzulul Ramadan. Nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran di malam 17. Ya kok game saja terus game.
Informasi seperti ini harus ditahu. Turunnya Al-Quran diperingati di bulan Ramadan, yaitu pada malam 17. Ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah. Ini ayatnya ya. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ila qaulihi, sampai firman Allah Ta'ala. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang melihat bulan falyasumhu, hendaklah dia berpuasa. Siapa yang menyaksikan dari kalian asyhara, bulan, maksudnya mendapati bulan Ramadan itu, falyasumhu, hendaklah dia berpuasa. Inilah kelebihannya bulan Ramadan. Kita wajib berpuasa seluruh orang Islam. Kemudian di situ diturunkan Al-Quran. Bahkan semua kitab yang lain oleh sebagian ulama dianggap diturunkan di bulan Ramadan. Apa kitab yang lain? Itu Injil, Taurat, Zabur. Cuma tidak bertepatan tanggalnya, tanggal 17. Semuanya secara hijriah, rupanya ada yang meneliti itu semuanya turun di bulan Ramadan. Jadi semua kitab-kitab, kewajiban kita beriman kepada kitab, rupanya setelah dirunut secara kalender, rupanya semuanya jatuh pada bulan Ramadan. Jatuh bulan Ramadan. Itu menandakan bahwa ini salah satu kelebihan Ramadan, karena menjadi pilihan turunnya kitab suci semua agama. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ayat-ayat hadis yang menyatakan puasa itu diwajibkan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, syahrul Ramadan syahrun. Bulan Ramadan itu, syahrul Ramadana, bulan Ramadan itu, syahrun adalah sebuah bulan, syahrun adalah sebuah bulan, kataballahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan atas kalian, katabah, mewajibkan Allah alaikum atas kalian, siyamahu, puasanya, siyamahu, puasanya. Wasanantu. Jadi yang wajib pada bulan Ramadan adalah puasanya. Wasanantu lakum, dan saya mensunnahkan lakum, bagi kalian, Nabi yang memberikan hukum sunnah ya. Kalau tadi itu yang mewajibkan puasa adalah Allah. Kalau ini ini ucapan Nabi, saya yang menghukumkan sunnah bagi kalian, qiyamahu, salat malamnya. Qiyamahu, salat malamnya. Nah, orang menyebutnya salat tarawih. Salat tarwih atau tarawih. Sekarang kita susah mau sholat tarawih. Kenapa? Karena ada HP. Mau melanjutkan gamenya di rumah. Harus tarawih tahu. Tina benar selesai level 7. Nah, gitu. Jadi dia terhalang beribadah karena sibuk dengan HP-nya. Nah, itu kendala itu. Tantangan buat santri-santriwati. Apakah dia mau menyempatkan dirinya untuk pergi salat tarawih yang biasanya pulangnya jam setengah 10 atau bahkan ada yang jam 10, dia simpan baik-baik dulu HP-nya,
Atau sudah salat isya tidak pulang. Sunnah tarawih ada namanya, dia mau lanjutkan ini dulu gameku. Tuh, ini tantangan buat kalian. Apakah itu menjadi pilihan? Wallahu a'lam. Faman samahu, maka siapa yang berpuasa, maksudnya puasa pada siang harinya, wa qamahu, dan salat, maksudnya salat, ya mau salat mendirikan malamnya, salat tarawihnya. Siapa yang puasa dan salat sunnah malamnya, ya di malamnya, imanan, karena iman. Biar mini game masih bisa setelah Ramadan, atau ada di waktu-waktu khusus, ya. Nah sebenarnya itu batas melihat HP itu dalam satu sehari semalam itu 1,5 jam, Ji. Tapi kalau kita ini tidak, di 8 jam. Itu batas yang diberikan oleh pakar-pakar di luar yang berkaitan dengan gadget, itu sebenarnya batas maksimal, bukan batas minimal. Apa itu batas maksimal? Paling lama hanya 1,5 jam. Sudah itu sudah nih, besok lagi. Nah, atau sedikit-sedikit, sebentar ini 5 menit, sebentar lagi 5 menit, sebentar lagi 5 menit. Itu tidak 2 jam. Habis istirahat pergi minum, masih lanjut lagi sambil tiduran nih. Dan ditahu di sini nanti dilihat apakah kalian mau memilih salat sunnah itu, salat tarawih, apalagi yang alia ini dalam rangka penerimaan mahasiswa banyak-banyak memang mau berdoa di bulan Ramadan, ya. Wahtisaban, imanan karena iman, wahtisaban dan mengharapkan pahala. Wahtisaban dan mengharapkan pahala. Jadi kenapa kita puasa? Karena iman. Jadi orang yang tidak berpuasa bisa saja tidak, karena tidak percaya. Tolong apa namanya? Apa dongo-dongo janji puasa naikkan. Nah, itu kan berarti dia tidak percaya. Kalau tidak percaya berarti tidak beriman, karena kata dasar iman adalah percaya. Kenapa kau puasa? Karena wajib. Siapa wajibkan? Allah. Kenapa kamu melakukan itu? Karena saya yakin dengan perintah Allah. Tanya orang yang tidak puasa, ada dong. Berarti dia tidak percaya. Makanya ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nah itu. Wahtisaban, dan dia mengharapkan pahala. Kharaja min dzunubihi, maka dia keluar dari dosanya. Kayaumi waladatu ummuhu, seperti hari dilahirkan. Kharaja min dzunubihi, keluar dari dosanya, artinya dia tidak berdosa lagi. Kharaja min dzunubihi, keluar dari dosa-dosanya. Kayaumi waladatu, sini kayauma, seperti hari, waladatu ummuhu, seperti hari, waladatu ummuhu, dilahirkan ibunya. Suci, bersih, tanpa dosa. Jadi yang di sini diminta 2, puasa dan salat tarawih. Puasa dan salat ini, faman samahu wa qamahu imanan. Walaupun di hadis yang lain ada man sama hanya puasanya. Ada juga hadis yang lain menyebutkan juga salat tarawihnya. Yang paling aman puasa lalu salat tarawih. Alam harus ke salat tarawih juga. Apalagi kalau paling dekat rumahmu dari masjid. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi
fi Syu'abil Iman. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman. Ini nama kitabnya. Nih, sekarang apa itu puasa? Wasomu, sedangkan puasa itu lugatan menurut bahasa al-imsak, menahan. Al-imsak, menahan. Jadi artinya puasa menahan. Menahan diri melakukan sesuatu. Menahan diri, al-imsak. Itu nih maka keluar kata imsak. Apa itu imsak? Menahan diri, tidak lagi makan, tidak lagi minum. Waktu imsak, di awal imsak itu, di awal imsak. Jadi biasanya suasana-suasana sahur itu menjadi suasana waktu yang apa istilahnya, yang bisa mendekatkan kita dengan orang tua, ya, atau suasana yang menjadi kenang-kenangan itu nanti kalau orang tua sudah tidak ada nih, diingat itu. Wasyar'an, sedangkan menurut syariah, wasyar'an, sedangkan menurut syariah atau agama, apakah itu puasa? Imsaku an jami'il muftirati jami'a naharin kabilis saum biniyatin makhsusatin. Imsaku, menahan diri, an jami'il muftirat, dari semua yang membatalkan. An jami'il muftirat, dari semua yang membatalkan. Apa itu? Yaitu makanan, minuman, ya, makanan dan rokok tidak bukan makanan dan minuman, naik kanan. Jadi saya bisa puasa menahan lapar, menahan haus, tapi rokok tidak boleh karena itu masuk dalam alat-alat hisab, ahli hisab. Ya, kayaknya Anda tahu ya, karena saya tidak pernah merokok. Kalau kayaknya katanya merokok ada manis-manisnya, ada apa-apanya itu dirasa di lidah. Berarti yang dilarang juga merokok. Jadi bapakmu di bulan Ramadan larang juga merokok. Bulan Ramadan ini bapak tidak boleh merokok. Nanti buka. Kalau ada anak santri merokok di siang hari, kalau taliwang-liwang. Taliwang-liwang sekali. Karena yang melarang itu Tuhan. Ya, yang melarang orang melakukan pelanggaran seperti makan, minum dan merokok itu adalah Tuhan, bukan aturan siapa itu, bukan aturannya pemerintah. Jami'an naharin, semua siang. Menahan diri dari semua yang membatalkan. Kabilil saum, untuk menerima puasa. Kabila lisaum, menerima puasa, biniyatin maksusatin, dengan niat yang tertentu. Biniyatin maksusatin, dengan niat tertentu. Kalau definisi pengertian seperti ini, maka masuk juga puasa sunnah. Puasa Senin, Kamis, menahan diri dari semua hal yang membatalkan pada siang dengan niat tertentu. Saya niat puasa Senin, sunnah karena Allah. Saya niat puasa Kamis, sunnah karena Allah. Saya niat puasa Ramadan, wajib karena Allah. Itu ya. Saya niat puasa nisfu Sya'ban, sunnah karena Allah. Itu. Jadi ini kalau definisi ini berlaku secara umum.
baik puasa sunnah maupun puasa Ramadan. Biasanya di bulan Ramadan orang memperdengarkan niat itu baik di televisi maupun di masjid. Kalau sudah salat tarawih orang itu atau sebelum witir terakhir, biasanya ada yang berteriak pada maneki mau puasa baja. Atau mari kita berniat puasa besok. Langsung Nabi mengatakannya, nawaitu shawma gadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sana lillahi. Dalam hati itu kalau berkuat tarawih tinggal ke dengar ke witirnya, tapi kalau tidak langsung pergi main kan langsung tertidur. Apabila mamanya jam mau kasih bangun tidak nak puasa. Mau sekali puasa. Tidak berniat. Atau saat nonton televisi di malam itu kumpul-kumpul makan malam, biasanya di televisi ada lagi mengingatkan nawaitu shawma gadin, atau ketika makan sahur diingatkan lagi sama keluarganya, mari kita berpuasa, mari kita berniat puasa. Nawaitu shawma gadin, sebelum membaca doa makan, gitu ya. Yajibu shaumu ramadana bi ru'yatil hilal aw istikmali sya'ban 30 yauman. Wajib puasa Ramadan. Wajib puasa Ramadan kalau disuntik di bulan Ramadan, misalnya vaksin kedua kah, booster kah, itu tidak membatalkan puasa. Ya, karena kita tidak memasukkannya secara sengaja dan bukan pada jalurnya makanan, yaitu mulut. Kecuali ada divaksin lewat mulut, tidak ada ya. Siapa tahu di sini ada yang kena nanti jadwal vaksin kedua atau booster. Booster itu kayak vaksin ketiga ya. Di negara lain itu sudah ada vaksin keempat. Ya. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi ada yang sakit, tapi tidak ada nih sekarang rumah sakit yang pakai suntikan kan kayak dulu kita. Kalau periksa dokter itu pasti disuntik. Biru'yatil hilali, dengan melihat hilal. Biru'yatil hilal, dengan melihat hilal. Itu yang disebut dengan sidang isbat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal ini mewakili pemerintah. Itu Nabi bilang orang puasa mengikuti ketentuan pemerintah. Maksudnya itu menunggu ketetapan pengumuman Kementerian Agama setelah melakukan isbat atau sidang isbat. Biasanya kapan itu? Pada hari ke-29 bulan Sya'ban. Tanggal 29 Sya'ban, maka menjelang maghrib orang akan melakukan ru'yah hilal dan juga akan mengadakan rapat. Apakah besok sudah puasa? Berarti tidak cukup di 30 Sya'ban. Apakah besok orang puasa berarti malam ini kita tarawih, atau disempurnakan Sya'ban menjadi 30? Nah, kalau disempurnakan 30, besoknya itu tidak ada isbat. Selesai nih, jadi satu kali isbat. Hanya di hari ke-29 maghrib menuju malam ke-30. Apakah menjadi malam 30 berarti menyempurnakan Sya'ban, atau menjadi malam 1 berarti puasa besok. Jadi saat itu orang harus salat tarawih. Nah, itu namanya sedang isbat. Bagaimana caranya? Itu melihat hilal. Melihat hilal, orang mengumumkan saya melihat hilal. Nah, itu ada mekanismenya di dalam dunia ilmu falak. Ya.
Kita menunggu saja pengumuman pemerintah. Au istikmali Sya'ban, atau menyempurnakan bulan Sya'ban salazina yauman, 30 hari. 30 hari. Nah, itu. Nah, ini menunggu keputusan pemerintah. Nah, jadi yang ingin disampaikan di sini, karena tinggal lagi seminggu bulan Ramadan, mari kita gunakan waktunya betul-betul ingin melakukan puasa. Jadi anak santriwati apakah sirik kalau tidak puasa? Bikin malu kalau ada yang tidak puasa. Apalagi tidak puasanya kenapa? Karena pergi merokok. Dua kali sanksinya itu. Tidak tahu mana puasa. Yang membatalkan puasanya adalah rokok. Ya, ini kayaknya ini dendanya, sanksinya ini luar biasa. Ya, bebas gini nanti nih kan libur, tidak ada yang kontrol, bebas ki. Hati-hati ya. Ini dan diminta untuk mengisi bulan Ramadan dengan melakukan salat tarawih, untuk melihat sampai di mana daya tahannya terhadap gadgetnya, HP-nya. Di sini juga dilihat puasa HP orang. Puasa HP selama setelah masuk waktu Isya sampai pulang dari salat tarawih. Bisa tidak dia tahan dirinya untuk tidak pegang HP? Jadi, ya bisa. Itu bagi yang bisa, tapi kalau yang sudah tergantung dengan HP, Jadi mudah-mudahan kita semua bisa sampai pada bulan Ramadan, dan insya Allah kita bisa berpuasa, salat tarawih, mengisi hari-hari bulan puasa itu dengan penuh ibadah. Kalau bisa diisi juga dengan khatam Al-Quran. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma tamimil khair, Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana jami'an ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana lima anzalta alaina min khair fakir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah. Amin.